Kita lakukan penggosokan bebas ya lur, bisa naik, kotorannya akan terangkat seperti ini dan pasirnya akan jatuh ke bawah. Boom, ya halo bosku, selamat datang kembali. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tips mengenai bagaimana cara mengganti air pada aquascape atau biasa disebut water change. Nah, water change ini biasa dilakukan seminggu sekali ya lur. Nah, gunanya apa? Gunanya sebagai supaya airnya itu jernih, dan juga ini kan aquascape saya ini tidak menggunakan injeksi CO2 ya lur. Nah, ini bisa menjadi suplai CO2 juga. Terus bahan-bahan apa aja yang kita perlukan? Nah, ini pertama kita ada selang, bebas pakai selang apa aja. Nah, terus di ujungnya itu saya memakai ini botol yang saya iris, yang saya bentuk, terus saya pasangkan seperti ini. Nah, ini gunanya nanti sebagai saringan untuk pasirnya ini. Nah, ini kan nanti ada kotor-kotorannya loh. Nah, ini yang terangkat nanti cuma kotorannya, jadi pasirnya tetap di bawah. Nah, ini aquascape saya, ini tanknya ukuran 100 x 40 cm x 40 cm. Nah, ini mengusung tema natural ya. Nah, itu memakai kayu-kayuan dan juga batu-batuan. Terus yang ini aquascape saya yang kecil, ini kalau nggak salah ukurannya itu 30 cm x 20 cm. Nah, ini mengusung tema iwa bumi ya lur. Nah, ini dalamnya hanya ada batu-batuan. Nah, temanya seperti ini. Nah, ini mudah dalam perawatannya, ini tidak memerlukan CO2 juga. Ikannya juga sebenarnya tidak memerlukan aerator. Terus yang kecil ini atau biasa disebut soliter. Imo. Ini ada ikannya gupi satu. Ini mengusung tema natural juga. Nah, langsung saja kita ke prosesnya. Kita membutuhkan selang dan ini botol yang diiris, disambungkan seperti ini. Dan kita membutuhkan ini filter kapas. Ini gunanya nanti untuk menggosok kerak pada dinding akuarium. Kalau misalkan cuman kotor tidak bergerak, bisa menggunakan spons saja. Nah, jika keraknya membandel, bisa menggunakan cutter, tapi pastikan cutternya itu harus baru ya. Kalau bekas itu pasti nanti membaret. Jadi langsung saja kita ke prakteknya. Pertama-tama kita gosok dulu dinding-dindingnya supaya bersih kotorannya sebelum kita kuras airnya. Nah, ya lur, sebelum kita melakukan proses penggosokan dinding aquascape, sebaiknya kita mematikan pH-nya dulu lur. Kita lakukan penggosokan pada dinding akuarium. Kita lakukan penggosokan bebas ya lur, bisa naik turun atau samping kanan kiri, tapi lebih enaknya itu kalau naik turun seperti ini lur. Terus kita geser pelan-pelan, bisa ke kanan ataupun ke kiri. Nah, ini kotorannya kan pada mubal ya lur. Nah, ini tadi kalau misal pH-nya hidup, pasti nanti terserap ke pH-nya. Nah, kita ratakan semua penggosokannya. Pastikan dulu dinding-dindingnya itu bersih. Nah, selain penggosokan dinding akuarium, yang biasa dilakukan ketika pengurasan air adalah tanaman-tanaman yang sekiranya sudah tumbuh terlalu banyak sehingga tidak bagus untuk dilihat, bisa kita kurangi saja, dipotong menggunakan gunting. Nah, seperti yang saya lakukan saat ini.
Nah, ini tanamannya sudah banyak, bisa kita kurangi supaya lebih nyaman untuk dilihat. Nah, ini kan terlalu banyak toh. Nah, kita bisa kurangi dengan cara memotong bagian batangnya seperti ini. Nah, jika sudah dirapikan bagian yang tidak diperlukan, bisa kita singkirkan tanaman yang sudah terapung. Nah, kita ambil saja manual. Nah, bisa kita singkirkan dulu. Langsung saja kita kuras airnya. Kita masukkan selangnya ke dalam akuarium. Nah, ini terus kita angkat seperti ini. Ini gunanya untuk memancing air supaya mau menghisap ke bawah. Jadi kita menggunakan dukung gravitasi ya, Bro. Nah, otomatis akan menghisap seperti ini airnya. Lalu kita arahkan ke bagian yang pasirnya itu kotor. Kotorannya akan terangkat seperti ini dan pasirnya akan jatuh ke bawah. Seperti ini. Dan ikannya juga tidak akan ikut terhisap ya, Bro. Nah, ini yang terangkat adalah sisa-sisa makanan, kotoran, dan sisa tumbuhan yang mati. Kalau pasirnya itu jatuh ke bawah lagi. Nah, seperti ini. Nah, itu kan ada ikan-ikan kecil nih seperti neon tetra itu. Kalau pakai selang nanti bisa terhisap. Jadi kita menggunakan botol yang kita potong ujungnya. Nah, jangan sampai habis-habis, cukup seperempat ataupun setengah air dari tank saja yang kita kuras supaya ikannya tidak stres. Nah, terus kita ganti ke tank yang kecil ini. Sebenarnya kalau mau water sense itu tidak boleh sampai seperti ini ya, Lur. Jadi hanya perlu seperempat ataupun setengahnya saja yang kita kuras. Tapi ini karena kemarin itu telat proses penggantian airnya, jadi saya kuras sampai sedikit supaya kotorannya itu bersih. Nah, seperti ini. Nah, ini kucing saya ini jadi rusuh nih. Ini namanya Imo. Nah, ini proses pengurasannya sudah selesai ya. Jadi nanti langsung kita lanjut ke proses pengisian airnya. Nah, pada proses ini kita tinggal menambahkan airnya ya, Lur. Nah, ini kita tambahkan airnya. Nah, untuk proses penambahan airnya ini bisa kita tuangkan ke bagian hardscape-nya ya, Lur. Jangan pada bagian pasirnya, nanti takutnya pasirnya pada tersebar kemana-mana. Nah, cukup seperti ini, Lur. Terus kita ganti ke bagian yang satunya. Nah, ini kita paskan ke hardscape-nya supaya pasirnya tidak berjajar kemana-mana. Nah, Lur, ini
ini sudah penuh airnya, bisa kita tarik selangnya. Kita tekuk dulu supaya airnya tidak keluar. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita nyalakan kembali pH-nya. Nah, seperti ini lor. Nah, ini tadi juga otomatis langsung bersih. Ini kondisi sebelum memakai filter ya, filter talang, filter gantung maksudnya. Nah, ini juga sudah bersih. Tadi langsung mengendap sendiri. Padahal cuman ditinggal mengisi tanknya ini loh. Oke lor, mungkin cukup sekian video kali ini tentang pengurasan tank atau water change. Nah, untuk seputar aquascape lainnya bisa ditonton di video selanjutnya ataupun video sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.